Lumhansyah sebagai gigi. Saya Ulai Citra sebagai lidah dan ginjal ludah. Saya Belang Bilesa sebagai peta atau paru. Saya Muhammad Fahmi sebagai kerongkongan. Saya Nita Mawar sebagai lambung. Saya Kalisa Putendana sebagai pankreas. Saya Abdul Naim sebagai usus halus. Saya Fitrana sebagai usus besar. Saya Sista sebagai anak. Kalau saya sebagai gigi merupakan organ keras yang ada di mulut yang berfungsi untuk menghancurkan makanan agar mudah dicerna. Fungsi gigi meliputi merobek makanan, mengunyah makanan, dan meluberkan makanan. Kemudian ada lidah. Lidah itu tersusun atas membran mukosa, otot lurik, dan etel kubus. Fungsi utama dari lidah itu sendiri adalah untuk mengecap rasa. Yang pertama itu ada rasa manis, asin, yang lalu asam, kemudian yang terakhir itu ada pahit. Kemudian itu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu terbagi atas 3. Yang pertama itu ada protis, submandibula, dan sublingual. Terus fungsi kelenjar ludah itu sendiri adalah untuk membasahi mulut agar tidak kekeringan, kemudian sebagai pencernaan kimiawi, lalu membunuh mikroorganisme yang ada dalam makanan. Berperan sebagai faring atau peta. Saya adalah tempat saluran pernapasan dan saluran makanan dari mana makanan masuk. Jika tidak ada saya, makanan tidak akan sampai ke lambung. Hai, perkenalkan saya sebagai kerongkongan. Kerongkongan ialah saluran pencernaan makanan dari mulut atau mulai lambung. Tugas saya yaitu mengangkat makanan dari mulut ke lambung melalui reaksi otot yang disebut pertil sidang. Gangguan yang sering saya alami yaitu makanan yang tersangkut dalam kerongkongan dan susah untuk ditelan. Saya berada di belakang trakea dan memiliki panjang 25 cm. Sekian, terima kasih. Kalau pada lambung, saya berfungsi sebagai sistem pencernaan manusia. Sumpah. Halo, saya lambung. Lambung adalah organ otot yang berfungsi untuk mencerna makanan dan minuman. Lambung adalah bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung melakukan gerak peristaltik dan pengadukan mekanik serta pencernaan secara kimiawi. Lambung gerak peristaltik lambung yaitu dengan mengaduk dan mencatur makanan dengan getah lambung. Getah lambung itu ada 3. Yang pertama HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin serta membunuh kuman. Yang kedua itu ada pepsin yang mengubah protein menjadi peptid, dan yang ketiga itu ada renin yang mengumpulkan kaseinogen susu menjadi kasein. Sekian, terima kasih. Saya sebagai pankreas. Pankreas adalah organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang mengatur kadar gula darah. Aku terletak di bagian belakang perut, tepatnya di belakang lambung. Aku berfungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, glikose, dan lipofuscin. Khusus penyerapan, banyak kegiatan dan melakukan yang disebut fili. Fungsi fili memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan dan makanan menjadi lebih baik. Kapiler darah, glukosa, fruktasa, galaktosa, asam amino dan mineral, kapiler asam lemak, gliserol, vitamin A, D, E, dan C. Kalau saya usus besar adalah bagian organ pencernaan yang dapat menyerap air, elektrolit, dan juga vitamin dari sisi utama makanan. Usus besar juga berperan dalam membentuk feses. Usus besar juga berperan untuk menyimpan. Usus besar juga berperan untuk membentuk feses. Usus besar juga dapat menyimpan usus besar juga dapat membentuk feses dan menyimpannya sebelum dikeluarkan dari tubuh.
bagian usus besar. Sekum. Sekum adalah bagian pertama usus besar yang berdempetan dengan sekum. Sekum adalah bagian pertama usus besar yang berdekatan dengan ileo, bagian usus halus. Kolon adalah bagian usus besar yang terbagi menjadi beberapa segmen seperti kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Rektum adalah bagian usus Gede itu. menuju atau untuk membuang sisa-sisa makanan pada saat berhubungan dan tubuh penuh. Anus akan memberikan dorongan pada tubuh dan tubuh akan merasakan ini buangan ke sana. Gitu kan?